Program Studi Pendidikan Profesi Guru PPG Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional. Seminar kali ini membahas tentang asesmen dalam pembelajaran blended learning dan kurikulum merdeka. Program Studi Pendidikan Profesi Guru PPG Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional mengenai asesmen dalam pembelajaran blended learning dan kurikulum merdeka. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Hotel Madani Medan pada 15 Mei 2024 dan dihadiri oleh dosen serta mahasiswa PPG UMN Al-Wasliyah. Seminar nasional ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa PPG dalam melaksanakan asesmen yang efektif pada pembelajaran blended learning dan kurikulum merdeka. Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini sekolah dasar dan sekolah menengah telah menerapkan kurikulum merdeka, sehingga dibutuhkan asesmen pembelajaran yang tepat untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Untuk seminar kali ini kita mengangkat tema asesmen dalam pembelajaran blended learning dan kurikulum merdeka. Karena kita tahu bersama bahwa di kurikulum nasional kita seluruh sekolah dasar menengah telah menerapkan kurikulum merdeka. Tentu untuk melengkapi pembelajaran harus ada evaluasi. Guru harus memahami cara melakukan asesmen terhadap hasil pembelajaran yang berguna untuk perbaikan. Dari yang disampaikan oleh Bapak narasumber, Pak Misriandi, bahwasanya asesmen itu sangat diperlukan oleh siswa, guru, orang tua, dan juga dinas pendidikan supaya ada upaya perbaikan ke depan. Rektor UMN Al-Wasliyah, Dr. Haji Firman Syah MSI menekankan pentingnya seminar ini bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Asesmen dalam pembelajaran sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti pembelajaran di kurikulum merdeka. Untuk itu, ia berharap agar seluruh peserta seminar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga nantinya dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Artinya bahwa kegiatan seminar, kegiatan workshop, kemudian diskusi, itu kan semua adalah kegiatan akademik yang memang diperlukan di setiap universitas, di dalam kegiatan akademik yang memang untuk membantu peningkatan mutu. Jadi mutu ini bisa dari lewat meningkatkan pendidikan strata, bisa S1, S2, S3, atau bisa juga lewat workshop, seminar, yang lain yang setara yang memang bisa memberikan penambahan pengetahuan dan keilmuan bagi kita semua sebagai dosen maupun sebagai guru. Tentu harapan kita output sama outcome-nya tentu itu yang kita harapkan. Maka dari itu supaya itu bisa tercapai, ikutilah kegiatan ini dengan baik, dengan disiplin, dan jangan bercabang, jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain dulu. Pokoknya fokuslah untuk mengikuti kegiatan ini. Narasumber yang kita undang dan yang diundang oleh Prodi maupun Dekanat FKIP UMN Al-Wasliyah tentu adalah yang terbaik. Satu kan dari pakar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan satu lagi pakar juga dari Universitas Siliwangi Bandung. Program Studi PPG UMN Al-Wasliyah menghadirkan 3 narasumber pada kegiatan ini. Narasumber pertama yaitu Dr. Misriandi MPD dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang hadir secara langsung di Hotel Madani Medan. Ia menyampaikan materi mengenai penilaian dalam pembelajaran. Dijelaskan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik, untuk mengidentifikasi kemungkinan peserta didik yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, dan untuk mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan dan proses pembelajaran peserta didik. Prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran yaitu harus menyeluruh, berkesinambungan, objektif, otentik, mendidik, dan bermakna. Harusnya ini menjadi fokus utama gitu ya, karena ini awal yang baik untuk guru bisa meningkatkan kualitas ya. Dari asesmen ini guru akan mendeteksi khususnya dirinya terhadap kondisi siswa dan apa yang perlu dipersiapkan di awal, diperencanakan supaya lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Itu yang utama bagi guru, harus mempersiapkan diri, mengevaluasi dirinya, terus kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, mempersiapkan diri supaya asesmennya lebih baik ke depan. Utamanya ya pelaksanaannya otomatis pembelajarannya akan lebih baik juga. Menjadi tantangan bagi guru-guru khususnya ya, atau calon guru
ke depan itu ya terkait dengan bagaimana terkait dengan afektifnya atau sikapnya itu. Dengan berbagai kondisi lingkungan siswa, berarti ya guru-guru harus sinergi. Mungkin solusinya dengan kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi, khususnya kondisi mungkin sekarang ini sosial media begitu ya. Nah, bagi guru itu ke depan karena khawatir tidak menjadi perhatian, tidak menjadi fokus lagi guru, apa yang disampaikan oleh guru sepertinya lewat begitu saja, mereka lebih peduli kepada media-media sosial gitu ya. Maka guru pun harus meningkatkan diri supaya menjadi daya tarik, menjadi artis atau menyediakan media-media yang menarik, menantang gitu, dan juga ya menyenangkan bagi siswa. Atau lebih kepada yang saya ingatkan tadi ya, IMM itu tadi indah, mudah dan menyenangkan itu tadi. Sehingga kalau itu indah, mudah, menyenangkan bagi siswa, dan siswa akhirnya juga bisa melakukan apa yang diinginkan oleh guru, dan proses penilaiannya pun juga akan berhasil dengan baik gitu ya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai itu tadi. Narasumber kedua yaitu Dr. Diana Hernawati MPD dari Universitas Siliwangi yang hadir secara daring. Ia memaparkan tentang asesmen dalam pembelajaran blended learning. Dijelaskan bahwa pembelajaran saat ini telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan berbagai penelitian dalam bidang pendidikan. Salah satu jenis pembelajaran yang banyak digunakan saat ini yaitu blended learning. Dibutuhkan instrumen yang tepat untuk pembelajaran blended learning ini, yaitu Learning Management System LMS, alat konferensi video, konten digital dan sumber belajar online, alat penilaian, alat kolaborasi, alat pembuatan konten interaktif, alat analisis, alat komunikasi, simulasi dan live virtual, serta portofolio elektronik. Narasumber berikutnya yaitu Ibu Nur Hafni Siregar SPDM HUM yang merupakan Ketua Program Studi PPG UMN Al-Wasliah. Ia menjelaskan tentang asesmen pembelajaran berbasis Team-Based Project atau PJBL. Disampaikan bahwa rubrik penilaian yang digunakan dalam menentukan skor hasil penyelesaian proyek mencakup rubrik presentasi dan rubrik laporan. Pada kesempatan ini ia juga menjabarkan parameter penilaian untuk kedua rubrik tersebut. Diharapkan dengan adanya seminar ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa PPG mengenai prinsip asesmen dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, sehingga nantinya dapat diterapkan kepada peserta didik. Harapan kita tentu seluruh pendidik di sekolah, baik dari PAUD, dasar menengah maupun tingkat tinggi, kita mampu melakukan asesmen yang tepat, objektif, seperti aspek-aspek yang dijelaskan oleh Pak Misriandi tadi. Karena hal itu sangat penting sekali untuk perbaikan pendidikan kita. Dari Medan, Sumatera Utara, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan.